Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema konsep modal dalam Islam akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah pengertian modal. Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode lain. Modal menurut KBBI diartikan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Harta benda atau uang barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Kemudian dasar hukum modal. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditujukan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kata mata'un berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak, atau termasuk bentuk modal lain. Kata zuyina menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW menekankan bahwa pentingnya modal dalam sabdanya, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara, yaitu orang yang hartanya dipergunakan jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Indriani, NIM 1950510033. Sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi saya yaitu unsur modal. Unsur modal terdiri dari dua, yaitu yang pertama uang atau money. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam perjalanannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Sebuah pekerjaan yang sedang berjalan akan membutuhkan perlengkapan dan peralatan untuk melancarkan proses tersebut. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan tersebut harus memiliki uang, sehingga uang dapat dibilang penting. Untuk mencapai tujuan yang efisien sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang yang dapat memenuhi hal tersebut. Yang kedua adalah barang dagangan. Dengan adanya syarat dimiliki secara penuh dan diniatkan diperdagangkan. Barang dagangan atau disebut juga dengan merchandise inventory diartikan sebagai barang yang dimiliki oleh perusahaan yang didapatkan dengan cara membelinya dari pemasok atau membuatnya sendiri kemudian disimpan untuk dijual kepada konsumen atau untuk memproduksi barang yang akan dijual dalam operasi usahanya. Selanjutnya adalah cara mengukur modal dalam Islam. Ada dua, yaitu pada awal kegiatan dan pada akhir tahun kegiatan. Pada awal kegiatan menggunakan rumus modal sama dengan uang plus barang. Barang di sini adalah barang milik dan barang dagangan. Penilaian mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku pada hari permulaan kegiatan atau aktivitas. Penilaian barang berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku pada hari perwulanan kegiatan. Yang kedua yaitu pada akhir tahun kegiatan. Dengan mulai kegiatan, muncullah persoalan utang piutang, yaitu mungkin muncul banyak permintaan kepada yang mempunyai perusahaan atau timbulnya utang-utang pada pihak lain pada perusahaannya. Contoh ini akan dihitung dengan cara persamaan berikut, yaitu modal sama dengan barang yang ada dikurangi atau min utang dan tanggungan. Dengan catatan membandingkan jumlah modal pada awal tahun dengan jumlah modal pada akhir tahun, perhitungannya adalah pada persamaan berikut, yaitu jumlah perkembangan atau pengurangan sama dengan modal akhir tahun min atau dikurangi dengan modal awal tahun. Berikut adalah materi 2 yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih.
Nama saya Tika Maulina Nuraini, NIM 19505100036. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang pertama adalah modal dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting. Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip akuntansi Islam pada modal. Yang pertama adalah tamwil dan sumul, atau memiliki nilai tukar dan universal. Modal harus dapat memberikan nilai, yaitu memiliki nilai tukar di pasar bebas. Yang kedua adalah mutakowim, yang artinya berguna. Modal harus bernilai, artinya bisa dipakai, syar'i. Yang ketiga, kepemilikan yang berharga mal atau properti harus dimiliki dan dikuasai secara sempurna olehnya agar dapat digunakan dengan bebas dalam bertransaksi. Dan yang terakhir, keamanan dalam integritas. Sistem akuntansi Islam menekankan pada pelestarian modal intrinsik. Materi yang terakhir adalah ketentuan hukum Islam mengenai modal. Yang pertama adalah Islam mengharamkan penimbunan modal. Yang kedua, modal tidak boleh dipinjam dan meminjam dengan cara riba. Yang ketiga, modal harus dengan cara yang sama, dengan mendapatkan hak milik dengan cara yang halal. Yang keempat, modal yang mencapai nisab zakatnya wajib dikeluarkan. Yang kelima, modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros. Yang terakhir, pembayaran gaji buruh atau pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.